Siapa di sini yang menganggap Flying High-nya JKT48 itu jelek? Dasar kalian ini tidak bisa menghargai karya. Ngonten lagi JKT, ngonten lagi JKT, yang penting cuan. Jadi gue setelah meriak yang terakhir itu, gue menonton ulang lagu ini, menonton ulang video ini, mendengarkan ulang lagu ini, dan bener kata gue, ternyata emang kita butuh waktu untuk menikmati lagu ini sampai akhirnya benar-benar berasa, oh enaknya ini enaknya gini gitu. Jadi di video ini gue pengen membeberkan beberapa poin tentang penemuan gue, tentang apresiasi gue terhadap lagu ini. Jadi simak sampai habis, kita membahas ini sambil kita nonton bareng aja ya. Poin pertama dari gue, lagu Flying High-nya JKT48 ini memang sesuai dengan judulnya. Bikin kita bisa jadi ngefly dan sampai high karena lagu ini. Tapi namanya juga kalau kita mau ngefly, kita nggak bisa langsung dapat efeknya dalam sekali isep. Jadi kayak kita butuh beberapa menit untuk akhirnya perasaan itu naik gitu. Analogi yang jelek sekali, tapi itu poin pertama gue. Kita sambil nonton lagi aja, karena ini tuh sebuah mahakarya yang akhirnya gue menemukan ini keren sekali gitu. Yang jelas lagu ini secara audio ya, lagu ini dibuka, ini tentunya intro ya, tapi maksudnya untuk bagian part nyanyinya dia membukanya nggak dari verse tapi dari chorus. Baru pas feels like going for celebration itu baru bagian verse, tapi part sebelumnya tadi tuh yang barusan kita dengar, I'm sitting pretty, I'm enjoying the view, itu apparently itu bagian dari chorus atau refrain gitu ya. Dan itu adalah satu hal yang gue nggak tangkap dalam sekali atau dua kali dengar di awal. Gue pikir lagunya buka gini doang. Gue baru nangkap bahwa itu chorus setelah dengar sekali lagi gitu. Oh iya ya, lagu ini dibuka dengan chorus. Sebuah detail yang asik juga gitu. Jadi lagu ini berani banget langsung menjual dirinya dengan ini loh, ini bagian paling catchy di lagu gue, dia langsung buka di bagian pertama dari lagu gitu. Itu detail yang penting-penting gak penting. Poin berikutnya adalah, lu denger sendiri tadi. Itu menimbulkan efek-efek yang rasanya kayak gue lagi denger lagu Twice gitu, kayak wah, cerianya dapet banget, aku jadi ingin fanboying lagi gitu rasanya. Dan yang jelas kita kalau dengerin musiknya ya, ini lagu ini dari segi audio ini keren banget. Mereka dari orang-orang yang terlibat di mixing masteringnya, dari sound engineering terutama ya, mereka bisa dapetin sub bassnya sangat baik gitu loh. Memanfaatkan teknologi yang ada sehingga kuping kita nih dimanja banget sampai ke dalam. Dari luar sampai ke dalam tuh berasa dimanja banget. Kita akan dapat detailnya kalau kita pakai headset atau pakai earphone yang agak bagusan dikit gitu. Mungkin kalau kita dengar cuma dari HP doang pakai speaker nggak dapet, low-nya tuh nggak dapet. Jadi kita harus emang pakai begini nih, something yang bisa cover up our ears. Jadi kita bisa dapet detail soundnya. Kalau secara audio wise ini keren banget. Udah gitu progresi chordnya kita simak lagi nih. Alah kelebihan. Dia punya progresi yang kayak na 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 na. Jadi kayak cuman termasuk di chorus juga la 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 na 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 na. Mainnya di B ya, do sama dengan B, dan dia punya chordnya 4, lalu ke 6 minor, ke E, la 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 la, Gis minor, la na na. Sepintas kayaknya cuma 2 chord itu aja, padahal dia punya kayak
chord-chord yang ada nyelip gitu di antara dua chord tadi. La 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 la. Polanya adalah 4 5 6 1 4 5 6 1. Itu yang membuat lagu ini agak-agak terkesan western. Mungkin beberapa komen yang bilang gitu ya. Kalau saya sendiri teringat dengan lagunya Chainsmokers, I want some just like that, I want something just like this. Pola progresnya sama gitu. Dan itu muter-muter dari awal sampai habis, bait begitu, chorus begitu. Jadi 4 chord yang berulang-ulang itu secara psikologis bikin betah kayaknya gitu ya, menurut saya aja itu. Nah tapi kita lanjut ke poin-poin saya berikutnya. Itu dia. Ada lirik yang di kuping gue janggal gitu, yaitu bagian I can hardly believe I made it this far. Kita dengar sekali lagi. I can hardly believe I made it this far. Saya tuh agak janggal di kata hardly di sini, terutama di bagian nada yang naik di suku kata li. I can hardly believe. Seolah-olah dia menekankan pada suku kata li-nya. Padahal dalam kaidah bahasa Inggris, hardly itu kita harusnya menaikkan nadanya di kata hard. I can hardly believe, bukan I can hardly believe. Ini hal-hal kayak gini kita nggak temuin di kaidah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tidak mengenal stress syllables gitu. Kalau kita mau ngomong aku mau ke perpustakaan sama aku mau ke perpustakaan, meaningnya sama, nggak ada yang aneh di situ. Tapi kalau kita ngomong dalam bahasa Inggris, I want to go to the library, kita angkat di lie. I want to go to the library. Kalau kita angkat di suku kata yang lain, I want to go to the library, aneh gitu rasanya. Termasuk juga di sini, I can hardly believe, kayak janggal. Jadi I can hardly believe itu buat saya kalau nyanyi dengan patahan seperti itu, nada yang naik di kata suku kata li itu kayak can't you do something better, kayak mungkin kalau saya yang nyanyi saya akan ngangkat hardnya gitu. I can hardly believe. Tapi habis itu ya penyesuaian lagi sih. Gitu. Jadi agak nyantok, agak kesangkut saya di situ. Aduh, nggak nyaman pas dengar bagian situ gitu. Tapi langsung termaafkan di bagian berikutnya nih. I feel the wave, I feel the love, I feel the energy. Itu permainan kata yang bagus, rima awal yang bagus. I feel tuh kayak na. Udah gitu diangkat juga dengan pola progresi chordnya juga kayak pam gitu loh. Bagian sini buat gue enak banget loh. I feel the wave, I feel the love, I feel the energy. Damn, itu partnya enak banget. Dan overall part pre-chorus ini sebelum kita masuk ke bagian yang paling nyantol yaitu chorus, justru pre-chorus ini sebenarnya juara banget guys. Can't stop me. Itu benar-benar kayak dia ngehantam di up-upnya. Anything that can stop me now dengan beat yang ding tak. Jadi kayak dia ngan up. Itu keren banget, kayak benar-benar mau ngangkat ke bagian paling apa ya, paling megahnya di lagu ini gitu. Tap. Gila, itu enak banget. Gak bohong gue. Ini sih catchiest part dalam lagu ini kan adalah bagian di mana-mana catchiest part dalam sebuah lagu kan pasti chorus gitu ya. Dan ini benar-benar kalau kita perhatiin dari nada, I'm sitting pretty, I'm enjoying the view. Dia mulai dari rendah, naik. Jadi nada yang dipakai di bagian chorus ini benar-benar sesuai dengan judul lagu dan tema lagu ini sendiri. Dia berangkat flying kan dari rendah ke tinggi gitu loh. I'm sitting pretty, I'm enjoying the view. Lalu naik, lalu naik. Bagian saya kayak flying. Dia udah berada di ketinggian, lalu dia ngambang aja di situ karena dia udah tinggi gitu.
permainan nadanya enak banget loh. La 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 lama-lama jadi nyantol, sebel gue. Itu ini juga apa ya? Sekarang saya ngomongin dari chord progressionnya, balik lagi ke 4 terus ke 6 minor ya kan. Mungkin ini yang bikin mayoritas pendengar ya seperti saya, seperti kamu juga mungkin itu secara alam bawah sadar itu berasanya nggak nyantol gitu. Karena gini ya, lagunya tuh liriknya menceritakan tentang semangat, tentang sesuatu yang positif. Tapi balutan chordnya itu minor. Dari 4 chord yang memberi harapan ini, lalu larinya ke 6 minor, di mana ini kayak chord yang biasanya tuh sedih gitu, bawaannya sedih. Jadi apa ya, agak-agak gak nyambung gitu. Liriknya semangat, chordnya chord sedih gitu. Tapi mungkin kamu gak berasa kan ya, karena itu kayak alam bawah sadar aja. Mungkin gue juga ngomong gini, gue sotoy-sotoyan gue aja sih. Jatuhnya kayak kebalikan dari Futari Nurani Jitensha gitu kali ya. Balutan nadanya ceria tapi liriknya lirik tentang sedih. Kalau ini kebalikannya, liriknya semangat, chordnya kok larinya ke sesuatu yang minor gitu. Tapi mungkin gak berasa aja. Oh ini adalah bagian yang paling bikin gue gesrek ketika akhirnya gue find out. Wow, lagu ini referennya berpola AABA. Gue udah pernah membahas di beberapa video terdahulu. Ada there's such a thing, lagu yang punya pola AABA gitu. Kalau kita runutin dari baris, ada 4 baris gitu ya dalam satu chorus. Polanya tuh kita simak dari awal ref lagi ya. Biar nggak bingung. Ini I'm Sitting Pretty, ini baris pertama. Kita sebut ini A. Ini masih satu baris nih. Baris berikutnya, No Stop No Quitting Going Straight to the Moon, itu baris kedua. Dengan nada yang sama, walaupun kata-katanya berbeda, nadanya ternyata berulang, nadanya sama. Jadi kita sebut itu A lagi. Lalu lanjut, ini baris ketiganya. Nadanya tiba-tiba kemana-mana. Nadanya kemana-mana, tidak sama sekali dengan baris yang tadi udah kita simak barusan. Jadi kita sebut ini B. Masuk ke baris keempat, baris terakhir ini. Nadanya sama lagi, mengulang kayak awal. Maka dia sebutannya A lagi. Jadi membentuk pola AABA gitu. Itu kan saya beberapa kali menyebutkan di video-video terdahulu, lagu-lagu dengan pola AABA itu 90% saya akan automatically suka gitu loh. Kebetulan untuk lagu ini waktu saya pertama 2 kali denger nggak terlalu nyimak di situ gitu. Begitu gue denger lagi, lah iya ya, polanya AABA keren banget gitu. Oh ini guys, ini kenapa tiba-tiba buram? Ini pasti sinyal nih. Nih enggak kok. Ini ya bait 2 nih, verse 2 nih ya. Tadi kita telah melewati bagian chorus 1. Sekarang kita masuk ke verse 2 ini. Gue bilang ini komposisi liriknya ini, saya ingin berkata kasar, ini anjing banget, ini bagus. Lirik lah ya, lirik wise. Kayak wow, gue penasaran dengan proses kreatif penulisan liriknya sih, kayak patahan dan dan dia menaruh suku kata per suku kata tuh enak dilafalkan gitu. Terus dia masukin kata zoom tuh crunchy, enak banget. Rocket, stop it. Dia main rima di situ guys, rocket, stop it.
main rima gitu, enak banget. Gue suka nih bikin lirik kayak begini, dan ketika gue menemukan ada karya yang seperti ini juga, gue jadi merasakan kesukaan yang sama gitu. Tight, alright, ya kan, main rima. Dan di sini guys, best part. Fanny, you can slay. Wow, keren banget. Dan dia main rima juga kan tadi kan. Extra Fiesta, itu bagus banget liriknya, Extra Fiesta. Damn, I like that. Dan masuk ke bagian paling enak di lagu ini, ini pre-chorus ini. Damn, ngangkatnya pelan-pelan, enak. Dan gua pengen memberikan credits to the VFX department. I'm gonna give some credits to the VFX departments for the amazing details di bagian menjelang chorus ini. Lo perhatiin apa dari visualnya tuh, kayak perubahan warnanya pas banget sama musiknya nih. Sat. Damn, keren banget itu. Itu tuh. Itu koreografinya itu catchy banget, kayak set. Gua nggak bisa joget, gua nggak bisa nyontoin. Tuh. Itu kayak bongkok berdiri itu. Kayak kita ngelihatnya juga enak. Mereka pun ketika memperagakan Korea itu juga kayak anjing. Kerennya gitu rasanya. Gue suka banget sama koreo referen lagu ini. Aduh, nggak, kalau beauty shoot dan Chika dan semacamnya, gue tidak ingin masukkan itu sebagai salah satu poin di video ini, karena yaudah itu by default udah magical aja gitu. Feeling pretty, I'm enjoying the view. Dan kita masuk ke bagian to the moon, to the stars. Ini bagian yang lebih enak dari yang paling enak di lagu ini. Bridge, dimana tahan, pindah, progresi chordnya di situ berbeda dengan yang udah berulang-ulang. Kalau dari tadi kan dari awal sampai bagian sini kita diasupi 4, 5, 6, 1. Tapi di bagian bridge ini dia lari dari 4 to the star, lalu ke 5. Itu baru dia akan 6 minor. Itu tuh kayak, gue gak ngerti gimana menjelaskannya, cuman gue berasa kayak ada hope, ada harapan yang muncul. Kayak dengan balutan lirik yang to the moon, to the sun, dengan nada yang seperti itu, chordnya tuh itu, that's beyond great. Aduh, dan kita nggak usah ngomongin dari segi video wise, itu udah bagus sekali. Gila, liriknya juga kalau kita telaah itu bagus banget, penuh meaning gitu, nggak shallow. Wah, ini nih. Jadi kayak kita dikasih akapela di bagian ref ketiga ini. Ini kan hitungannya udah ref ketiga kan. Semua musik hilang. Kita cuma dengar vokal doang sama keprek-keprekan tangan. Prek, neprek. Jadi dengan itu kita jadi bisa menangkap vokal utama dan pecahan-pecahan suaranya. Suara 2, suara 3-nya penuh banget. Gue baru ngerasa di kiri kanan ini kayak maksudnya kalau kita pakai ini ya, stereo earphone, kita jadi berasa wow, ini bagaimana nih proses rekaman recordingnya, pecah suaranya, brainstorm untuk pecah suaranya. Ini keren banget. Terutama bagian nih hayaya itunya nih. Damn, magical banget. Cuma sekian detik doang, cuma kita udah langsung nge-grasp the idea bahwa ini rekamannya pasti seneng banget. Mereka kayak I can't imagine how kok gue bahasa Inggris gue jadi berantakan sih. Gue gak bisa ngebayangin betapa sukacitanya mereka ketika lagi memproduksi lagu ini gitu.
Terus oh iya, ini satu ref utuh nih ya. Pola AABA berulang di sini. Ini bagian ini berulang, ini untuk menutup lagu nih dia pakai chorus lagi. Tapi musiknya secara secara chordnya hilang. Kita cuma bisa denger rhythm tuh dari beatnya doang. Jatuhnya kayak akapela lagi, cuma diiringi beat gitu. Chordnya hilang sama sekali. Jadi semacam akapela lagi di situ. Nih. Dan tetap berulang twice-nya. Hey gitu. Damn, bagus banget. Dia tutup dengan hey. Twice. Maaf. I can't help myself. Dan Azizi berlari. Ini keren banget. Kayak larinya kayak gak acting gitu. Dia kayak bukan kamu acting lari, bu gak, kayak kamu lari. Ya udah dia lari. Nah, ini sih yang paling menarik nih. Tuh. Lu kalau lihat tengah-tengah tuh logo JKT48 pelan-pelan ya. Putih. Oh ya, di atas ada Lunarian. Enggak dong. Nih logo JKT yang tengah nih putih kan. Set ganti warna. Ganti warna. Apakah ini kode multiverse? Waduh. Nggak tahu juga sih. Tapi demikian breakdown gue untuk apa nih namanya? Flying High dari JKT48. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya lagu ini main di B, chordnya cuma E, gis minor, lalu ke E. Kalau mau selipin fifth boleh, ke gis minor lagi, selipin B boleh, dan muter aja. Tapi bukan itu yang mau gue sampaikan. Kesimpulan dari video ini adalah kalau gue bilang, buat gue jadi merasa bahwa wajar jika lagu ini dapat first impression yang agak kurang enak rasanya. Kayak di hari pertama, setidaknya di kayak 12 jam pertama lagu ini publish di YouTube, banyak komentar yang bilang lagunya B aja atau lagunya nggak nyantol. Gue juga termasuk culpritnya nih di sini. Gue juga termasuk orang yang bilang bahwa lagunya nggak masuk lagi di gue kayak gitu. Dan gue bilang itu wajar. Kenapa gitu? Kenapa lagu ini dapat impresi yang kurang enak? Karena basically yang disalahkan adalah sebenarnya kita sendiri sebagai para pendengar sih. Kita tuh udah terlalu excited dengan hal ini. Jadi rasanya kita kaget aja ketika dikasih sesuatu yang gak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Simple karena kita kaget aja. Kita yang biasa diasupi dengan single JKT apa nih? Wah, Jepang banget gitu-gitu. 48 banget, tiba-tiba keluar lagu ceprot, lagu kayak gini. Ceplok harusnya. Ceplok lagu kayak gini yang keluar kayak. Kaget aja rasanya, enggak sesuai ekspektasi. Jadi kayak jadi ngedrop gitu buat kita. Padahal berarti salahnya ada di kita gitu. Karena kita berekspektasi aja. Padahal ketika kita menikmati sebuah karya tanpa ada ekspektasi dari kita yang sendiri, kita mungkin akan bisa lebih menikmati karya tersebut. Kayak misalnya gue kasih contoh ketika gue nonton film Doctor Strange 2. Gue nonton 2 kali. Gue nonton yang pertama tuh kayak ekspektasi gue udah tinggi. Gue udah nonton trailernya, gue udah baca-baca review orang-orang kayak gitu. Oh bakal ada apa nih. Tapi keluar dari bioskop gue rasanya kayaknya ekspektasi gue berlebihan gitu. Besoknya gue nonton lagi. Niat banget gue nonton satu film di bioskop gitu kayak lebih dari sekali, ngapain. Cuman ya itu kesempatan gue nonton Doctor Strange 2 untuk yang kedua kalinya, gue kayak melepaskan segala ekspektasi, gue pengen nikmatin aja gitu. Dan ternyata keluar dari bioskop gue malah seneng gitu, kayak wah filmnya anjir bagus kayak gitu. Jadi kesimpulannya, apakah lagu Flying High ini bagus atau jelek? Ya balik lagi ke masing-masing kuping, balik lagi ke masing-masing selera. Kalau gue dengan reaction gue yang pertama dan kedua ya, yang sama teman-teman itu, di situ gue kayak punya pendapat bahwa lagunya jelek.
Tapi setelah gue mendapatkan beberapa detail-detail barusan, ternyata tidak sejelek yang gue pikir gitu. Justru malah bagus. Kan anjing.